belajar. Oh maaf, formatif ya. Kamu juga mas? Jahat aja. Ibu sih mau ngambil. Apa? Baca soalnya. Dia juga. Bagaimana upaya pemerintah untuk menumpas pemberontakan DITI di Aceh? Pemerintah menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan persuasif dan juga operasi militer, di mana pendekatan persuasif ini mereka melakukannya dengan berusaha untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sedangkan operasi militer itu digunakan untuk menghancurkan kekuatan bersenjata DITI di Aceh. Harus dah. Ya. Dan dirapin dulu. Tapi Langsung apa? buang kali. Langsung. Aku juga takut ngeblank. Kalau bisa dilakukan. Ya kan. Dibaca dong. Apa penyebab muncul mosi tidak percaya dari parlemen terhadap kabinet Natsir? Jadi ada tiga. Enggak. Jadi penyebab munculnya yaitu karena pada 12 September 1950, kalau nggak salah, Indonesia dan Belanda melakukan perundingan membahas tentang Irian Barat. Namun perundingan ini mengalami jalan buntu. Mengapa Prancis keluar dari NATO? Nah, alasan untuk Prancis keluar dari NATO sendiri karena Prancis menganggap NATO telah didominasi oleh Amerika Serikat. Jelaskan sisi negatif berlakunya dekret Presiden 5 Juli tahun 1949. Yang pertama, memberi kekuasaan besar pada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara, dan memberi peluang pada militer untuk terjun ke bidang politik. Mengapa pemerintah melakukan operasi militer untuk menumpas pemberontakan PRRI? Ini dikarenakan pemerintah pertama-tama menggunakan jalan damai, namun pada akhirnya mereka menemui kebuntuan, dan pada akhirnya mereka melakukan operasi militer untuk menumpas pemberontakan PRRI. Semua. Insya Allah. Apa enggak? Insya Allah. Tadi lu bilang dong, apal duluan. Cino. Kembali. Jelaskan latar belakang terjadinya perang dingin. Jadi latar belakangnya itu ada tiga. Yang pertama, Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dunia II yang menang dari Sekutu. Yang kedua, Uni Soviet menjadi negara dengan kekuatan besar yang baru di blok timur, yaitu blok timur. Dan yang ketiga, munculnya negara-negara baru di luar Eropa. Jelaskan hasil yang menonjol dari kabinet Burhanuddin Harahap
yang terbentuk tanggal 12 Agustus 1955. Hasil yang menonjol pada saat itu yaitu pertama kalinya ada pemilu yang dimana di situ merupakan pemilihan DPR dan anggota konstituante. Kemudian ada juga pembubaran Uni Indonesia Belanda. Kapan berlangsung masa demokrasi terpimpin? Masa demokrasi terpimpin berlangsung pada tanggal 5 Juli 1959 dan berakhir pada pimpinan Presiden Soekarno di tahun 1966. Apa dasar kebijakan Gunting Syafarudin? Dasar kebijakan ini adalah dia membatasi pengedaran uang agar seimbang dengan bahan yang tersedia. Aku siap apapun selain pemeriksaan. Aku malah bermaksud sama paling siap. Walena. Jelaskan kesulitan yang dihadapi Kabinet Muldoko. Kesulitan yang dihadapi itu ada tiga macam. Ada tiga kesulitan. Yang pertama, adanya aksi separatisme di berbagai daerah. Yang kedua, desakan dari Angkatan Darat kepada Soekarno untuk membubarkan parlemen. Dan yang ketiga adalah peristiwa yang terjadi di Tanjung Morawa. Bagaimana peran serta Indonesia dalam GNB? Peran serta Indonesia dalam GNB yang pertama, Indonesia menjadi peserta dalam GNB. Yang kedua, Indonesia menjadi pengundang dalam KTT pertama GNB. Lalu yang ketiga, Indonesia menjadi tuan rumah dalam KTT GNB yang bertepatan lokasinya di Jakarta. Mengapa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi pada masa demokrasi terpimpin mengalami kegagalan? Karena yang pertama itu permasalahan ekonomi yang tidak rasional. Yang kedua ada ekonomi yang bersifat politik dan tidak terkontrol. Yang ketiga pengeluaran negara yang cukup besar. Bagaimana upaya pemerintah mengatasi pemberontakan DI-TII di Jawa Barat? Pemerintah menggunakan dua cara, yaitu cara damai dan cara militer. Pertama-tama mereka menggunakan cara damai, di mana mereka membentuk panitia yang bertugaskan untuk menjalin komunikasi dengan SM Kartosuwiryo. Namun beberapa cara damai ini tidak berhasil dan mengalami kebuntuan. Maka mereka bersikap tegas dengan cara melakukan cara operasi militer, yaitu dengan militer Batara Yuda dan strategi pagar betis, sehingga SM Kartosuwiryo ditangkap di Gunung Geber, Majalengka, Jawa Barat.
ekonomi Alibaba mengalami kegagalan. Jadi sistem ekonomi Alibaba mengalami kegagalan karena pengusaha non pribumi itu lebih berpengalaman dibandingkan dengan pengusaha pribumi. Mereka ini lebih berpengalaman dalam seperti bantuan kredit. Jelaskan yang dimaksud grants in aid. Grants in aid ini adalah bantuan ekonomi yang berupa pengembalian uang dolar atau membeli barang-barang dari Amerika Serikat. Mengapa demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal atau parlementer? Demokrasi liberal atau parlementer pada kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai. Di demokrasi terpimpin, presiden memiliki kekuasaan yang mutlak dan besar, sedangkan di partai aktivitas-aktivitasnya terbatasi. Apa isi ultimatum yang dikeluarkan Ketua Dewan Banteng pada tanggal 10 Februari 1958? Dalam isi ultimatum ini, dalam kurun waktu 5 dikali 24 jam, Kabinet Juanda harus menyerahkan mandatnya. Kemudian meminta Presiden untuk menugaskan Hatta dan Sri Hamengkubuwono IX membuat zakon kabinet. Dan terakhir adalah meminta Presiden untuk kembali kedudukannya sebagai Presiden konstitusional. Sebutkan bagian-bagian operasi Merdeka untuk menumpas Perpesta. Jadi operasi Merdeka untuk menumpas Perpesta itu ada 6. Yang pertama, operasi militer Sabta Marga yang pertama dipimpin oleh Sumarsono. Operasi militer Sabta Marga dipimpin oleh Letnan Kolonel Agus Pasmanto. Yang ketiga, operasi Sabta Marga yang ketiga dipimpin oleh Magenda. Yang keempat, operasi militer Sabta Marga yang keempat dipimpin oleh Rukmito Hendraningrat. Kemudian ada operasi Mena 1 dipimpin oleh Peters. Yang keenam, operasi Mena 2 dipimpin oleh KKO Bunhus. Jelaskan tujuan diadakan KAA. Yang pertama, KAA bertujuan untuk bekerjasama melalui bidang budaya, ekonomi, dan sosial. Lalu KAA bertujuan untuk bekerjasama dengan negara-negara di Asia dan Afrika untuk bekerjasama di bidang budaya, sosial, dan ekonomi. Lalu yang terakhir, memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam konfrontasi politik pembebasan Irian Barat. Yang pertama pada tahun 1951,
kedua, pada tanggal 3 Mei 1956, masa Ali S2 pada masa Ali mengumumkan hasil pembatalan hasil KMB. Lalu yang ketiga, pada tanggal 17 Agustus 1956 terbentuknya Provinsi Irian Barat dan ibu kotanya Suzui Tidore, dan gubernurnya yaitu Zainal Abidin Shah. Lalu pada tanggal 18 November 1957 terjadinya rapat umum untuk membubarkan Irian Barat. Sekian video dari kelompok 3. Mohon maaf jikalau ada salah dari kami saat berucap atau berkata. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan dan menonton video ini. Kami dari kelompok 3 izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.